Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati orang tua kita, senior kita, hadir di sini bukan hanya mantan kepala dinas, tapi juga sekaligus mantan direktur rumah sakit. Bapak ini di Dewan Budi Santoso, terima kasih Pak Dokter telah hadir. Selanjutnya Bapak Dokter Haji Burhanuddin, terima kasih Pak Dokter. Ibu Dokter Aryani yang juga merupakan para mantan, bukan mantan ya. Kalau mantan beliau mungkin susah untuk hadir, tapi beliau hadir di sini dan stay-nya pun di Kabupaten Bulungan. Jadi bukan mantan, tapi orang tua kita di keluarga besar dunia kesehatan, dinas kesehatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Tentu atas nama pemerintah kita mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada para senior kita, para pimpinan daerah ini, tidak terkecuali yang pernah memimpin kita di dinas kesehatan, yang telah mengabdikan serta mendedikasikan dirinya untuk pembangunan dunia kesehatan yang ada di Kabupaten Bulungan secara keseluruhan, baik yang ada di lingkup dinas kesehatan sampai turunannya di tingkat puskesmas maupun juga di rumah sakit umum daerah yang ada di Kabupaten Bulungan. Sekali lagi kita berikan aplaus dan juga kita doakan semoga para orang tua kita ini senantiasa diberikan kesehatan. Yang tentu kita harapkan tempat kita bisa curhat dan sekaligus berdiskusi, sekaligus juga menimba ilmu pengalaman, yang tentu beliau-beliau ini jauh lebih banyak memiliki pengalaman dan rekam jejak yang panjang dalam membangun dunia kesehatan di Kabupaten Bulungan ini. Saya hormati Bapak Kasdim, Pak Yani, rekan asisten, terima kasih kepada Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, rekan-rekan mitra Bulungan Berdaulat yang hadir dari beberapa pelaku usaha, demikian juga para dokter, Pak Dokter Medi yang telah berprestasi bersama dengan 4 tenaga kesehatan lainnya mewakili Kalimantan Utara sekaligus juga mewakili Kabupaten Bulungan. Dan saya hormati rekan-rekan pimpinan OPD serta terkhusus hari ini saya ingin menyapa kepada seluruh keluarga besar Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan, baik yang ada di dinas maupun sampai di tingkat puskesmas se-Kabupaten Bulungan serta hadirin yang saya muliakan. Kita patut bersyukur pada siang hari ini dapat bertemu dalam momentum rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional yang ke-58 tahun 2022. Tentu ucapan ini bukan hanya semata-mata sebagai momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional yang kita selenggarakan beberapa waktu yang lalu, namun lebih ini kita dedikasikan kepada momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional ini kepada seluruh para pelaku kesehatan, para tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Bulungan ini khususnya dan Indonesia pada umumnya. Tentu ini kita berikan apresiasi atas segala dedikasi dan pengabdiannya terhadap membangun sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bulungan khususnya dan Indonesia pada umumnya, terutama di bidang kesehatan. Itu merupakan sebuah apresiasi yang diberikan oleh negara khususnya dalam momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional yang diselenggarakan setiap tahunnya. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh rekan-rekan tenaga kesehatan dimanapun berada, mulai dari tingkat postu, mulai dari tingkat puskampai, di tingkat posyandu, puskesmas ataupun di rumah sakit ataupun juga di dinas kesehatan, atas segala dedikasi dan pengabdian kita selama ini terhadap membangun dunia kesehatan yang ada di Kabupaten Bulungan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Termasuk saya sebelum keberangkatan Pak Dr. Medi kemarin menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan cukup panjang berdiskusi, dan juga saya ingin menggali tentang pengalaman-pengalaman empirik beliau ketika bekerja dan mengabdi sampai hari ini di Rumah Sakit Umum Daerah. Tentu banyak terobosan, banyak inovasi yang dilakukan di tengah keterbatasan. Dan itu memang dibutuhkan keberanian ya Pak Kasdim ya. Ya bukan istilah pepatah Pak Dr. Medi tidak ada rotan akan pun jadi, bukan itu maksudnya. Tapi saya sangat menyadari bahwa
apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Imam tadi, ada 6 pilar yang menjadi fokus dari Kementerian Kesehatan melalui Bapak Menterinya terkait dengan transformasi di bidang kesehatan ke depan, yang memang kita akui untuk di Kabupaten Bulungan tentu masih sangat membutuhkan langkah-langkah upaya peningkatan, terutama dari dukungan baik dalam bentuk infrastruktur maupun suprastruktur kesehatan itu sendiri. Bukan hanya kita bicara tentang bangunannya, bukan kita hanya bicara tentang alatnya, tapi juga bicara tentang manusia yang memberikan layanan kesehatan. Itu adalah merupakan bagian dan konsen negara ke depan dalam rangka untuk membangun dunia kesehatan yang ada di Indonesia, yang tentu diharapkan memberikan dampak dan implikasi dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang ada di anak-anak kita yang ada di Kabupaten Bulungan ini khususnya. Tentu Pak Dr. Medi datang tidak dengan ujung-ujung sebagai dokter yang hadir di Rumah Sakit Umum Daerah dan bisa mencapai prestasi di tahun 2022 ini. Perjalanannya cukup panjang dan itu juga menjadi bagian yang kita diskusikan dengan Pak Dr. Medi sebelum satu malam sebelum keberangkatan bersama dengan 4 tenaga kesehatan lain yang mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari Kementerian Kesehatan. Tentu sejak 2012 beliau hadir ya Pak Dokter ya, kalau tidak keliru, tidak salah ingat. 2001 ya, 2001 sampai konsisten mengabdikan dirinya di Rumah Sakit Umum Daerah dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Kabupaten Bulungan. Mungkin di zaman Pak Dr. Medi masuk pertama ya tentu tidak pernah membayangkan Pak bagaimana dengan kondisi yang ada di rumah sakit. Potret rumah sakit kita pada saat itu sampai di tahun 2022, tapi yang saya yakini Pak Dr. Medi istiqomah dan konsisten dalam mengabdikan dirinya kepada masyarakat Kabupaten Bulungan dalam membantu membangun kesehatan masyarakat Kabupaten Bulungan melalui perannya di Rumah Sakit Umum Daerah yang ada di Tanjung Selor ini. Ini perjalanan yang panjang dan tentu ini juga bisa menjadi cerita baru. Mungkin nanti teman-teman dari Tanjung Palas Utara ada yang bisa menulis tentang buku carting ini. Tapi mudah-mudahan juga pengalaman Pak Dr. Medi ini bisa menjadi inspirasi kita. Inspirasi bagi kita, pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh Pak Dr. Medi bersama teman-teman tenaga kesehatan lain itu mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi dan juga mudah-mudahan kita bisa dokumentasikan. Jadi tidak kita hanya paparkan, kita hanya mengandalkan daya ingatan kita, tapi mudah-mudahan itu bisa kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Minimal Pak Dr. Medi bisa menuliskan biografi atau autobiografinya sendiri ya. Ya mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal bagi generasi berikutnya Pak Dokter. Karena ini dibutuhkan pengalaman-pengalaman dalam rangka memberikan aspek layanan yang berkaitan dengan kesehatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Saya sangat menyadari bahwa tidak semuanya bisa diberikan secara maksimal oleh pemerintah daerah kepada teman-teman nakes yang ada di Kabupaten Bulungan. Apalagi kita bicara tentang tingkat kesejahteraan. Ya, tentu juga di sisi lain saya yakin dan percaya bahwa kesejahteraan bukan menjadi salah satu target dan ukuran untuk kita mengabdikan diri kepada Kabupaten Bulungan ini. Tapi keterpanggilan kita dan juga mungkin rasa solidaritas kita, komitmen kita terhadap dunia kemanusiaan itu adalah merupakan bekal dasar yang saya yakin itu pasti dimiliki oleh semua tenaga kesehatan, baik itu di tingkat perawat, bidan, apalagi sampai setingkat dokter. Jadi tidak semata-mata karena orientasi bagaimana meningkatkan dan upaya mendapatkan kesejahteraan yang maksimal. Tentu itu menjadi bagian yang memang dipikirkan dan memang menjadi upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik di pusat maupun sampai di daerah, bagaimana memperhatikan nasib tenaga kesehatan yang ada di semua tingkatan secara nasional. Saya sekali lagi terima kasih atas segala dedikasi khususnya bagi rekan-rekan tenaga kesehatan di semua lini, bukan hanya kepada para dokter, perawat atau para bidan, termasuk juga tenaga administrasi yang ada di dinas kesehatan maupun di puskesmas atau di rumah sakit. Tanpa adanya dukungan dan sinergi dan kolaborasi, rasanya sulit juga Pak Dr. Medi bisa melakukan eksekusi, bisa melakukan kegiatan operasi misalnya, ataupun tindakan kepada pasien-pasien yang datang berobat di Kabupaten Bulungan di rumah sakit kita. Sehingga saya berharap melalui momentum Hari Kesehatan Nasional ini, khususnya kita yang ada di Kabupaten Bulungan, mari kita pererat dan perkuat
sinergisitas, kolaborasi khususnya di internal dunia kesehatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Tanpa adanya sinergi dan kolaborasi dan kekuatan kita membangun kebersamaan ini, rasanya sulit kita mengatasi persoalan-persoalan yang tengah muncul dan dihadapi oleh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan. Termasuk kita tetap membangun komitmen dan sinergi secara eksternal, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dr. Imam tadi, berkaitan dengan konsep bagaimana kita melibatkan partisipasi seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan, termasuk dunia swasta, para pelaku usaha di dalamnya, termasuk juga media, termasuk peran perguruan tinggi dan masyarakat di dalamnya. Inilah yang ingin kita jadikan sebagai fondasi kolaboratif dalam membangun Kabupaten Bulungan ke depan. Pemerintah daerah, saya bersama dengan Wakil Bupati sering saya sampaikan ini Bapak Ibu semuanya, tidak memiliki kemampuan yang cukup, tidak memiliki energi yang cukup, tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang besar bagaimana kita membangun Kabupaten Bulungan. Tapi saya yakin dan percaya dengan berangkat dari semangat kebersamaan, dengan semangat kerjasama dan kolaborasi yang kita bangun baik secara internal di internal pemerintah maupun bagaimana kita membangun kekuatan secara eksternal melalui konsep pentahelik yang disampaikan pada Dr. Imam itu, saya yakin persoalan-persoalan yang mungkin saya tidak kuasai, yang tidak saya ketahui dan tidak saya pahami bisa terselesaikan dengan semangat kebersamaan. Saya selaku kepala daerah sangat menyadari Pak, sejak saya di Dewan juga ketika bicara tentang dunia medis, rata-rata kita nggak boleh Pak, karena memang referensi dan pengetahuan kita terhadap dunia ini memang sangat-sangat tidak ada. Secara pribadi saya mengaku. Jadi jika pun mungkin ada diskusi panjang terhadap bagaimana membangun dunia kesehatan di Kabupaten Bulungan ini, tentu itu juga bagian daripada upaya saya untuk menambah pengetahuan saya dan referensi yang harus saya miliki terkait dengan dunia kesehatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Saya sangat menyadari tidak memiliki pengalaman, apalagi bertindak sebagai seorang tenaga kesehatan, pengalaman birokrasi juga saya tidak memiliki Pak. Jadi saya sangat menyadari kompetensi yang saya miliki dengan posisi saya hari ini. Tapi yang ingin saya hanya ingin ajak adalah bagaimana kita menyelesaikan ini dalam sebuah semangat kebersamaan. Dan itu adalah modal kita dan itu adalah kekuatan kita. Sehebat apapun Dr. Imam, kalau dia sendiri tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang besar di Dinas Kesehatan ini sampai di tingkat puskesmas. Demikian juga dengan Dr. Surya, seahli apapun. Ya mungkin ya mohon maaf, mungkin ada dokter spesialis di rumah sakit, ada spesialis bedah, ada spesialis paru, ada spesialis saraf misalnya. Tapi di bidang administrasi juga ada spesialisnya yang mungkin juga tidak dikuasai oleh Pak Dr. Imam, tidak dikuasai oleh Pak Dr. Surya. Kalau ini bisa kita integrasikan dalam sebuah kebersamaan dan dalam sebuah kerjasama dan kebersamaan yang kuat, saya yakin kita dua spesialis yang kita miliki. Tenaga kita lebih besar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bidang kesehatan hari ini di Kabupaten Bulungan. Ekspektasi masyarakat Kabupaten Bulungan terhadap layanan kesehatan ini sangat tinggi Bapak Ibu semuanya. Tidak jarang kita juga mungkin pernah membaca dan juga mendengar melalui media sosial betapa mungkin respon ataupun penilaian publik Bulungan terhadap layanan kesehatan selama ini yang diberikan kepada masyarakat. Ini adalah PR-PR besar ke depan yang harus kita tuntaskan. Mudah-mudahan dengan 6 pilar transformasi tadi ini bisa menjadi solusi, dan tadi disampaikan oleh Pak Dr. Imam sudah beberapa yang sudah dieksekusi dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, bahkan mungkin sampai di tingkat puskesmas. Ya sebagai contoh tadi Pak memang menunjukkan, saya memang menyampaikan ini, dan ini merupakan kritik internal kita terhadap layanan kesehatan. Karena ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan Pak. Hari ini pertama era digitalisasi sesuatu yang tidak bisa kita hindari, dan mau tidak mau, suka tidak suka kita harus menyesuaikan dengan masa dan tuntutan hari ini. Kita tidak bisa lagi bicara tentang bekerja dengan secara konvensional. Masyarakat hari ini ingin masuk di ruang UGD ataupun ruang IGD, hari itu pun dia mendapatkan layanan. Demikian apalagi kita bicara tentang rujukan dari puskesmas menuju rumah sakit. Ya tentu di sisi lain ada efisiensi yang bisa dilakukan di sana. Kalau dulu mungkin rekam medik kita satu eksemplar itu untuk satu orang itu bisa sampai 5 eksemplar, berapa biaya yang harus dikeluarkan setiap tahunnya untuk mencetak rekam medik. Tapi kalau ini bisa kita kanalisasi dan kita buat dalam sistem digitalisasi,
Saya yakin rekam jejak medik orang tidak akan pernah hilang secara digital. Karena kebiasaan kita juga Pak, biasanya membongkar arsip kalau sudah setahun 2 tahun sudah malas, apalagi mungkin sudah sedikit dimakan tikus, hitam dan hampir sulit terbaca ya Pak Dr. Medi. Apalagi mungkin saya, tenaga kesehatan, mungkin dokter juga sudah agak kebingungan juga bagaimana sih rekam jejak yang bersangkutan. Ini yang saya katakan kita harus mau beradaptasi dengan tuntutan zaman hari ini yang tentu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Dan itu merupakan ekspektasi masyarakat kita Kabupaten Bulungan hari ini. Dan mudah-mudahan dengan sistem nanti rujukan secara digital ini bisa kita lakukan, orang tidak lagi ditanya mana KTP-nya, mana surat menyuratnya. Layani dulu, HP-nya yang disodorkan sudah bisa mendapatkan layanan dengan bukti rujukan yang telah diberikan kepada petugas-petugas di satu tingkat di atas puskesmas, misalnya di rumah sakit. Suka tidak suka itu adalah merupakan tuntutan hari ini dan kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola-pola konvensional seperti dulu yang mungkin harus. Mudah-mudahan Pak Dr. Medi resep itu bisa online Pak, langsung ke apotek ke depan. Jadi tidak perlu lagi Pak Dr. Medi menuliskan resep di selembar kertas, tapi cukup di iPad-nya, mungkin di tab-nya bisa terkoneksi langsung di apotek yang ada di rumah sakit. Dan itu pernah saya lihat langsung di Jogja Pak, di rumah sakit Sarjito. Dan bisa itu dilakukan dan bisa terkoneksi langsung dengan bank. Artinya apa? Dalam hal ini dalam rangka untuk menjaga transparansi, dalam rangka untuk akuntabilitas tentang kelola keuangan, apalagi secara administratif dan keuangan yang ada di pusat-pusat layanan. Dan saya yakin itu bisa juga kita follow up sampai turunannya di tingkat puskesmas. Apalagi mungkin Pak Dokter sudah kita sama-sama ya, untuk sekian puskesmas yang ada di Bulungan ini berstatus BUD juga. Nah, mudah-mudahan dengan status BUD ini menjadi beban tersendiri bagi rekan-rekan di tingkat puskesmas. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa memenuhi harapan ekspektasi masyarakat Kabupaten Bulungan hari ini terhadap layanan di bidang kesehatan yang memang itu adalah merupakan tuntutan dan kebutuhan. Jadi bukan kita bicara tentang keinginan lagi, tapi ini adalah kebutuhan masyarakat kita. Saya berharap melalui momentum Hari Kesehatan Nasional yang kita selenggarakan hari ini, pertama mari kita bersama-sama lakukan evaluasi komprehensif terhadap layanan-layanan kesehatan yang telah kita lakukan, berangkat dari pemikiran yang telah disampaikan Pak Dr. Imam tadi, sesuai dengan 6 pilar yang menjadi fokus utama Kementerian Kesehatan ke depan. Sehingga mana bagian yang kurang di tingkat puskesmas tentu perlu ada pembenahan. Demikian juga mungkin di tingkat rumah sakit. Dan nanti saya titip Pak Dr. Imam, mungkin perlu sekali Pak ini, mungkin lebih intens kita membiasakan, tentu ada dalam forum grup diskusi Pak. Jadi mungkin kalau bicara dengan di tingkat di level puskesmas ya tidak mesti harus ketemu, kita bisa menggunakan media Zoom yang ada. Dan sehingga mungkin Pak kita bisa mengetahui apa sih masalah yang ada di Bucu, apa sih masalah yang ada di Pesok Hilir, apa sih masalah yang dihadapi teman-teman di Bayangkara, demikian juga dengan di Utara misalnya. Sehingga itu bisa kita update dan mingguan Pak sifatnya, dan mau ya minimal sebulan 2 kali lah, sehingga kita juga bisa mengetahui dan bisa menyapa rekan-rekan kita tenaga kesehatan sampai di tingkat puskesmas. Kalau saya ditanya Pak tentang dunia kesehatan di Bulungan hanya satu kata Pak, mimpi saya di Kabupaten Bulungan ke depan, mudah-mudahan tidak ada orang dirujuk di rumah sakit. Mudah-mudahan tidak ada orang yang berobat di rumah sakit lagi. Cukup sampai di tingkat puskesmas. Yang namanya preemptif dan tindakan itu bisa kita eksekusi di tingkat itu dan orang bisa sembuh. Kalau kita bicara tentang konsep membangun dunia kesehatan yang tentu pasti Pak Dr. Imam dan kita semua pasti sepakat bagaimana membangun hulunya ini jauh lebih penting sebenarnya. Ya, kalau kita sudah di rumah sakit ketemu dengan Pak Dr. Medis sudah tindakan itu ya Pak Dokter ya. Bius membius, suntik menyuntik sudah dilakukan di sana. Tapi kalau kita bisa membangun hulunya, melakukan upaya-upaya pencegahan dengan semangat kekompakan dan kolaborasi baik di internal maupun secara eksternal, saya yakin mungkin hunian di tingkat rumah sakit kita itu mungkin bisa dihitung. Dan mungkin sepakat ya Pak Sekretaris Dinas Kesehatan ya provinsi. Mimpi kita Pak, supaya bagaimana supaya rumah sakit itu tidak ada yang datang berobat Pak, cukup sampai di tingkat puskesmas orang sudah selesai. Mungkin itu yang mungkin paling ideal ke depan. Tapi sampai kapan? Tapi kalau kita mimpi wajar saja Pak. Kita wajib mimpi juga untuk itu. Supaya kita mempunyai motivasi terhadap pembangunan
komitmen dan juga layanan yang bisa kita berikan di rumah sakit. Jadi di dunia kesehatan baik di tingkat puskesmas maupun di tingkat rumah sakit yang ada di Kabupaten Tulungagung. Jadi ini saya sampaikan rekan-rekan tenaga kesehatan, keluarga besar dinas kesehatan yang ada di Kabupaten Tulungagung, baik itu yang bertindak sebagai dokter, kadar posyandu ataupun para bidan, para perawat. Ini saya sampaikan bukan saya ingin mengkritik kinerja kita hari ini, tidak. Tapi saya ingin menyampaikan ini supaya ini bisa menjadi referensi dan bisa menjadi bahan bagaimana kita bisa mengevaluasi dan bisa melakukan langkah-langkah perbaikan. Suka tidak suka bahasa ini masih muncul di tengah-tengah masyarakat. Dan angka rujukan itu sering muncul di-upload di media sosial, Pak. Ya, saya hanya sampaikan, Pak, mohon maaf Pak, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi. Kalau rumah sakit Bulungan itu merujuk ke rumah sakit Tarakan itu wajar, Pak, dan wajib hukumnya. Karena status rumah sakit yang ada di Tarakan itu rumah sakit provinsi dan semua kabupaten kota memiliki hak yang sama. Kalaupun mungkin ada rumah sakit tipe B di sini, kita tidak mungkin merujuk ke Tarakan. Jadi sering Pak di bahasa publik seakan-akan rumah sakit yang ada di Tarakan itu seakan-akan miliknya rumah sakit kota Tarakan. Padahal status rumah sakit itu adalah status rumah sakit provinsi dan seluruh kabupaten kota yang tidak bisa melakukan tindakan di rumah sakitnya di daerah bisa memiliki hak yang sama untuk melakukan rujukan ke rumah sakit tipe B. Jadi ini saya sampaikan kepada kita semua supaya juga saya mohon bantuan ini bisa kita sosialisasikan edukasi kepada publik supaya clear posisi rumah sakit kita. Khawatirnya nanti mungkin ada catatan muri di tingkat Kalimantan Utara rumah sakit mana yang paling banyak merujuk ke rumah sakit Tarakan. Ya, tapi memang itu sesuatu yang harus dilakukan tindakan. Jadi tidak bisa diklaim bahwa rumah sakit yang ada di Tarakan itu adalah rumah sakit kota Tarakan. Ini adalah rumah sakit skala provinsi tipe B. Dan kita tidak tipe B, mungkin di bawahnya tipe B, tipe C wajib merujuk ke satu tingkat di atas. Dan saya yakin kalau rumah sakit tipe B juga yang ada di Tarakan tidak bisa juga melayani semua kebutuhan warga Kalimantan Utara ini juga harus merujuk ke tipe di atas. Ini yang masih muncul Pak. Fenomena ini masih muncul dan itu bahasa publik dan sering dimuat di media sosial. Kalau mungkin face to face kita ketemu hari ini seperti ini kita bisa jelaskan secara baik. Tapi kadang-kadang ketika orang menyampaikan itu secara media sosial sulit kita bisa memberikan klarifikasi. Dan itu dianggap kinerja kita di rumah sakit yang ada di Bulungan ini dianggap tidak maksimal dalam memberikan layanan dan andalannya adalah rujukan. Nah, inilah yang memang menjadi fenomena dan PR besar yang harus kita atasi bersama dan ini adalah merupakan kondisi real yang dihadapi oleh dunia kesehatan, oleh kita semua yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Bulungan termasuk teman-teman di dinas kesehatan dan rumah sakit terhadap ekspektasi masyarakat terhadap layanan kesehatan yang ingin didapatkan oleh warga masyarakat Kabupaten Bulungan. Saya mohon maaf menyita waktu kita sedikit karena ini supaya saya juga bisa curhatkan ini kepada kita semua. Karena tidak mungkin saya bisa memikirkan dan membuat langkah-langkah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan ini kalau kita tidak diskusikan dalam forum-forum seperti ini. Dan mudah-mudahan saya titip Pak dengan berbagai informasi, sharing informasi yang saya sampaikan ini nanti ada follow up dari Pak Dr. Imam. Mungkin melalui forum diskusi grup di internal Puskesmas Kabupaten Bulungan sebulan 2 kali. Kalau tidak bisa langsung secara virtual itu bisa kita laksanakan. Dan kita sangat terinspirasi dan mendapatkan pengalaman yang baik dari COVID-19 dengan pola hybrid yang bisa kita laksanakan baik itu secara fisik langsung bertatap muka maupun juga bisa kita laksanakan melalui media digital yang hari ini bisa kita lakukan sehingga tidak ada lagi kendala kita dalam upaya-upaya kita mempercepat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dan menjadi kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan ini untuk kita selesaikan. Ini hal-hal ini sangat-sangat muncul di tengah masyarakat kita. Termasuk 2 hari ini kita berturut-turut sejak kemarin saya sudah mengajak dan minta kepada Pak Kepala Dinas Kesehatan, Pak Asisten mengkoordinasikan terkait dengan fenomena terkait dengan posisi Kabupaten Bulungan di level 1 hari ini. Ini juga harus kita antisipasi karena menjelang beberapa hari ke depan ini akan ada perayaan Natal. Jangan sampai karena ini Pak, mohon maaf Ibu Areni ya, ini kan agak sulit Bu membangun psikologi masyarakat kita. Mungkin di pertengahan 2022 yang lalu kita sudah setengah dibebaskan di pelonggaran.
Tapi hari ini dengan kondisi real yang ada, penyebaran yang ada hari ini, kemarin sudah di angka 51 se-Kabupaten Bulungan. Kita tidak tahu dalam 2 minggu ke depan apakah ini trennya menurun atau semakin menaik. Dan sementara masyarakat kita ini sudah cukup lama terbiasa, terutama tidak menggunakan prokes, masker, terutama dan sebagainya. Tiba-tiba kita datang dengan data, walaupun itu real data, kejadian yang sebenarnya terjadi di Bulungan. Ketika kita mengedukasi kembali warga masyarakat untuk menyadarkan masyarakat ini juga bisa menjadi diskusi dan debat di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini juga membutuhkan sebuah strategi, membutuhkan sebuah pemahaman untuk kita bisa menyampaikan ini kepada publik, kepada masyarakat. Ini kondisi yang ada di kita hari ini. Apalagi tanggal 17 Desember insya Allah akan diselenggarakan Forprov 24 cabang itu ada di Kabupaten Bulungan, Pak. Dan saya prediksi tidak kurang sampai 5.000 orang akan mengumpul di Kabupaten Bulungan ini, baik atlet maupun supporternya. Ya, mudah-mudahan kondisi ini akan semakin membaik dan tidak menimbulkan gangguan atau menghalangi rencana kegiatan terkait dengan penyelenggaraan itu. Sampai nanti menuju 25 Desember perayaan Hari Natal dan Tahun Baru. Yang tentu itu juga merupakan hak setiap warga negara untuk merayakan hari besar keagamaannya, yang tentu juga itu menjadi bagian yang harus kita amankan dan kita kawal bersama-sama. Sampai kemarin Pak, kita diskusi dengan Pak Camat 10 kecamatan terkait dengan upaya-upaya langkah konkret yang harus kita lakukan terhadap kondisi real 51 hari per kemarin terhadap warga masyarakat Kabupaten Bulungan yang sedang terpapar. Belum kita bicara beberapa hari yang lalu juga saya diskusi di rumah jabatan bersama dengan beberapa kelompok dan kegiatan yang berkaitan dengan TBC misalnya, berkaitan dengan masalah stunting. Ini adalah problem-problem yang ada di tengah masyarakat kita hari ini yang membutuhkan kekuatan besar untuk kita bersama-sama bisa mengatasinya. Sampai saya sampaikan dengan Pak Dr. Imam, tidak usah ragu Pak, kita bagaimana membangun kesadaran masyarakat supaya penyakit TBC itu jangan dianggap aib. Karena selama ini sering dikeluhkan oleh Pak Dr. Imam, yang sulit itu kalau tidak ada kejujuran pasien. Nah, kita juga harus mengedukasi warga kita supaya masyarakat tidak perlu ragu, tidak perlu malu bahwa TBC itu bukan aib dan bukan sesuatu yang tidak bisa disembuhkan. Dan ini tantangan dan ini kondisi real yang ada di kita hari ini. Bahwa masih ada warga masyarakat Kabupaten Bulungan yang sedang terpapar, baik itu COVID-19, baik itu menyangkut masalah TBC, masih ada keluar anak-anak kita yang stunting. Itu terjadi di tengah-tengah kondisi kita hari ini. Dan ini adalah PR-PR besar yang harus kita tuntaskan bersama-sama. Tidak hanya menjadi bebannya teman-teman dari nakes atau dunia kesehatan yang ada di Bulungan, tapi juga menjadi beban seluruh elemen masyarakat lain yang memiliki komitmen dan kepentingan dan juga bisa berbuat untuk membantu meringankan nasib saudara-saudara kita yang tengah mengalami musibah ataupun mengalami kejadian-kejadian dari penyakit yang sedang dihadapi. Saya ingin bercerita dan curhat kepada kita semua terkait dengan kondisi hari ini seperti itu. Nah, sampai di pandemi COVID-21 kemarin saya sampaikan dengan Pak Imam, jika ada warga kita yang terpapar dan positif Pak hasil swabnya, kita pasang saja di depan rumah, di pintunya itu sedang isoman. Tidak perlu kita tutupi, ini bukan sesuatu yang aib. Dunia yang dilanda Pak, bukan hanya kita yang ada di Bulungan, dunia. Walaupun mungkin secara etika medisnya itu dilarang Pak. Tapi itu juga di sisi lain kalau itu kita lakukan, itu juga berpotensi untuk meningkatkan penyebaran daripada pandemi COVID-19 karena ketidaktahuan warga masyarakat yang lainnya yang mungkin sehat. Ini harus saya sampaikan dan mudah-mudahan ada pola yang bisa kita lakukan bagaimana kita bisa mengedukasi dan membangun kesadaran kolektif warga masyarakat Kabupaten Bulungan akan bahaya-bahaya yang ada di depan mata kita, baik itu yang berkaitan dengan pandemi COVID maupun jenis-jenis penyakit yang lain. Bahkan saya sempat sampaikan dengan Pak Dr. Surya, kalau perlu rumah sakit kita itu merilis setiap bulan Januari penyakit apa trennya, di bulan Februari tren penyakit itu apa. Sehingga kita juga, saya mohon maaf, saya juga harus tahu kondisi real yang dihadapi oleh ini kan masalah. Dan itu tidak, saya yakin melalui rekam medik kita itu bisa kita ketahui. Kita tidak mengeser isi A sedang sakit, tidak. Tapi bahwa di Kabupaten Bulungan di bulan Januari tingkat penyakit TBC sekian, malaria sekian,
hipertensi, apalagi sampaikan oleh Pak Dokter tadi, bukan penyakit menular yang memiliki peringkat yang cukup tinggi, tapi justru penyakit-penyakit yang dianggap tidak menular seperti jantung, kolesterol, ginjal dan lain sebagainya. Ya ini juga menjadi, ya bukan kita ingin transparansinya betul-betul habis ya Pak Dokter Medi, tapi tidak secara etika medis tetap rekam medis seseorang itu sangat sifatnya privasi. Tapi bahwa untuk sebagai gambaran kondisi real dunia kesehatan dan penyakit yang sedang ada di Kabupaten Bulungan kita sampaikan sekarang, supaya ini juga menjadi bahan edukasi dan penyadaran bagi publik lainnya, sehingga akan bisa terbangun kesadaran kolektif bersama-sama dalam membangun dunia kesehatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Saya ingin menyampaikan ini di momen yang sangat berharga ini kepada seluruh teman-teman keluarga besar tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Bulungan dalam momentum hari kita memperingati Hari Kesehatan Nasional. Bahwa ekspektasi masyarakat Kabupaten Bulungan sangat tinggi terhadap mutu layanan kesehatan yang kita berikan. Dan itu suka tidak suka itulah tantangan yang harus kita perbaiki ke depan. Mudah-mudahan dengan 6 pilar dan menjadi motor utama kita dalam mengeksekusi dan melakukan perbaikan terhadap tata kelola dinas kesehatan atau layanan kesehatan ke depan, ini bisa kita menjawab apa yang menjadi tuntutan masyarakat Kabupaten Bulungan akan perbaikan mutu layanan di bidang kesehatan tersebut ke depan bersama-sama. Sekali lagi saya menyampaikan ini dan mohon maaf, tidak ada niat saya ingin, tidak ada sedikit pun apa yang saya sampaikan ini ingin mendiskreditkan apa yang telah kita lakukan di dunia kesehatan Kabupaten Bulungan ini, tidak. Tapi yang ingin saya sampaikan ini masih ada masalah di kita yang harus kita tuntaskan bersama-sama. Ya saya sebagai orang yang bukan tenaga kesehatan tentu sangat tahu diri Pak. Tidak mungkin mengintervensi pada tingkatan-tingkatan standar medis. Tapi bahwa fenomena gejala itu terjadi di Kabupaten Bulungan harus saya sampaikan kepada para ahlinya, baik itu spesialis yang tenaga kesehatan maupun tenaga di bidang keperawatan bersama-sama. Apalagi tadi disampaikan Pak Dokter masih tingginya angka kematian ibu dan anak bayi yang ada di Kabupaten Bulungan. Tentu bagaimana strategi giat yang harus kita lakukan dalam menurunkan angka supaya angka kematian ibu dan anak ini benar-benar. Apalagi propernya Pak Dokter ini kan sudah lulus nih Pak Dokter Burhan. Kemarin kita terima kasih, mudah-mudahan saya minta itu Pak dieksekusi Pak. Jadi tidak hanya sekedar jadi dokumen, tapi itu bisa menjadi sebuah gerakan yang dilaksanakan melalui dinas kesehatan berangkat dari proyek perubahan yang Bapak susun beberapa waktu yang lalu, dan itu mudah-mudahan itu menjadi kebijakan yang bisa kita laksanakan dalam memperbaiki kualitas layanan, memperbaiki mutu layanan kesehatan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan. Itulah beberapa hal yang ingin saya kemukakan kepada kita semua. Ini cukup panjang, saya tahu kita semua mungkin lagi berteriak kampung tengah kita semua. Tapi mudah-mudahan ini juga saya melepaskan curhatan saya, supaya ini juga saya memiliki beban tersendiri Pak. Yang tidak jarang juga setiap warga masyarakat langsung menyampaikan dengan saya. Dan pernah kejadian yang menarik Pak. Jam 3 pagi itu layanan di IGD rumah sakit itu tidak bisa memberikan layanan. Orangnya ada. Itu kasus Pak Dokter Medi, saya sudah sampaikan dengan Pak Dokter Surya. Dan itu saya dapatkan bukan karena saya melihat memang, tapi itu dilaporkan oleh yang bersangkutan langsung. Bagaimana kita bisa melakukan desain ataupun melakukan upaya-upaya perbaikan ini? Itulah ekspektasi masyarakat. Kita tidak tahu kapan dia datang ke rumah sakit, mau dia jam 3 pagi, mau jam 1 malam. Itu sesuatu yang tidak bisa kita bendung dan tidak bisa kita tahan. Tapi bahwa memastikan ketika pasien warga masyarakat datang ke rumah sakit ada petugas, itu yang menjadi tugas kita bersama-sama. Saya tahu pasti itu capek Pak. Tidak semua kita juga bukan robot yang bisa 24 jam. Tapi dengan tata kelola bagaimana birokrasi di rumah sakit, birokrasi di puskesmas, saya yakin bisa kita mengatur dan bisa memberikan layanan kapanpun pasien atau warga masyarakat itu membutuhkan layanan. Itulah rekan-rekan tenaga kesehatan yang saya hormati, Pak Dr. Imam, saya mohon maaf menyampaikan ini, tapi saya pastikan tidak ada niat saya sedikit pun mengatakan apa yang telah didedikasikan, dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Bulungan itu sebagai sesuatu yang tidak maksimal atau sesuatu yang tidak baik secara kinerjanya. Tapi bahwa masih tingginya ekspektasi masyarakat Kabupaten Bulungan terhadap layanan kesehatan, itulah yang harus kita jawab bersama-sama ke depan.
Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin kepada kita semua atas penyampaian ini, dan saya lebih baik sampaikan apa adanya secara terbuka. Nanti mungkin juga bisa di cross check dari apa yang saya sampaikan secara substansinya, apakah ini benar-benar menjadi fenomena dan menjadi bahan diskusi di tengah-tengah masyarakat, ataupun mungkin saya menyampaikan ini sesuai dengan pemikiran saya. Itulah harapan-harapan kita, dan mari kita bersama-sama membangun manusia ataupun kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bulungan ini, khususnya di bidang kesehatan bersama-sama. Banyak hal yang bisa kita lakukan, dan mudah-mudahan kita ke depan akan banyak melahirkan kembali orang-orang besar yang mau memberikan dedikasi tenaga pikirannya. Sebagai contoh Pak Dr. Budi, Pak Dr. Burhan, Ibu Dr. Aryani, orang yang bukan hanya berdinasti di Bulungan, sampai pensiunnya pun tetap stay di Bulungan. Ini orang-orang yang punya pengalaman panjang yang bisa kita gali ilmunya. Makanya tadi mungkin sharing dalam forum diskusi grup Pak Dr. Lima, mungkin kita undang saja Pak Dr. Budi, kita undang Pak Dr. Burhan, gali Ibu Aryani. Bagaimana kiat-kiat ini mungkin permasalahan kita ada. Mungkin beliau-beliau ini punya ilmu, punya resep itu bagaimana mengatasi persoalan langkah-langkah perbaikan ke depan. Sehingga dari hal itu juga tidak memutuskan hubungan silaturahmi kita sesama keluarga besar tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Demikian juga mungkin dengan dokter-dokter lain yang mungkin purna tugas yang masih berada di Kabupaten Bulungan ataupun mungkin di luar Kabupaten Bulungan, tetap bisa kita bangun jaringan silaturahmi dan komunikasi dalam mendapatkan pengetahuan ataupun menambah bekal kita dalam memberikan layanan kesehatan bagi warga masyarakat Kabupaten Bulungan. Masyarakat Kabupaten Bulungan sangat menaruh harapan besar terhadap kualitas layanan kesehatan dari yang kita hadirkan dari pemerintah, utamanya dari seluruh tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Itulah ekspektasi masyarakat kita, dan mudah-mudahan bisa kita lakukan langkah per langkah, tahap per tahap untuk perbaikan di masa yang akan datang, sehingga masyarakat bisa mendapatkan layanan sebagaimana yang diharapkan. Terima kasih sekali lagi, dan selamat Hari Kesehatan Nasional bagi seluruh keluarga besar kesehatan yang ada di Kabupaten Bulungan, baik mulai dari tingkat administrasi, dari tingkat supir ambulan, maupun sampai tingkat satpam, tingkat perawat, tingkat bidan, postu, posyandu, maupun para dokter, para medik yang lainnya. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat merayakan Hari Kesehatan Nasional, dan mudah-mudahan dengan momentum Hari Kesehatan Nasional 2022 kita bisa bangkit dan bisa menyehatkan Kabupaten Bulungan. Tentu itu adalah merupakan harapan dan menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bulungan itu sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih, termasuk kepada Pak Dr. Medi atas dedikasi bersama 4 rekan yang lain yang telah mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan atas segala jasa dan pengabdiannya terhadap Kabupaten Bulungan. Mudah-mudahan tentu Pak sebagai kepala daerah ataupun pemerintah daerah, saya tidak bisa memberikan imbalan yang sepantasnya atas segala jasa dan pengabdian yang Bapak berikan. Tapi yakin dan percayalah, Tuhan tidak tidur, Tuhan melihat apa yang Bapak lakukan, dan pasti itu akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Semoga apa yang disampaikan membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu.